Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, baik yang berada di sini maupun yang ikut secara online. Hari ini kami dari Kementerian Investasi akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96, khususnya yang dalam 1 minggu terakhir ini cukup ramai diperbincangkan baik di dalam pemberitaan maupun media sosial, khususnya terkait dengan pembagian UUPK dan dilanjutkan dengan IUP kepada organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai badan usaha. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan bahwa ada latar belakang kenapa ini diberikan. Yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu hampir semua elemen masyarakat ikut terlibat. Dan khususnya kepada organisasi keagamaan baik dari NU, Muhammadiyah, kemudian induk daripada gereja Protestan, induk daripada gereja Katolik, Buddha, Hindu. Dalam pandangan kami dan atas arahan Bapak Presiden, kontribusi daripada tokoh-tokoh ini atau organisasi ini tidak bisa kita bantah. Bahkan yang memerdekakan bangsa ini ya mereka. Kemudian agresi militer pada tahun 48 ketika kita diserang kembali oleh Belanda, yang mengeluarkan fatwa jihad itu oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah. Tidak hanya itu teman-teman, dalam proses mengisi kemerdekaan, pasti bangsa ini mempunyai banyak dinamika, masalah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Contoh katakanlah ada konflik di Ambon antar agama waktu itu, yang menyelesaikan tokoh-tokoh agama. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada tokoh-tokoh gereja, ada tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Konflik Poso, bencana di Aceh, dan hampir semua peran serta dan kehadiran daripada organisasi-organisasi keagamaan ini sangatlah signifikan. Bahkan mereka kadang-kadang lebih duluan daripada pemerintah. Dalam perspektif itu kemudian, kalau kita kembali kepada pasal 33 tentang kekayaan baik darat, udara maupun laut itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya. Dalam perspektif itu kemudian kami berpandangan bahwa organisasi keagamaan ini juga merupakan bagian aset negara dan mereka mengurus umat. Tetapi apa yang terjadi? Mohon maaf, dalam implementasi penyelenggaraan negara rasanya kita belum memaksimalkan potensi-potensi perhatian dari resources yang ada pada sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, terutama pada sektor pertambangan. Atas dasar pandangan itu, kami juga melihat bahwa peran serta daripada organisasi kemasyarakatan ini sangat penting di sektor pendidikan, kesehatan. Bahkan contoh saya dari Papua, saya itu SMP-nya pakai Yayasan Pendidikan Kristen, SMA-nya Yayasan Pendidikan Islam. Kontribusi mereka kepada pembangunan sumber daya manusia itu sangat luar biasa. Di Maluku, di Sulawesi, di daerah-daerah ini cukup besar. Muhammadiyah, NU itu cukup besar. Nah, kemudian pandangan Bapak Presiden menyampaikan bahwa
IUP ini jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede, oleh investor-investor besar. Karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah, menerima aspirasi juga tentang bagaimana organisasi-organisasi keagamaan ini juga diperankan, tidak hanya sebagai objek tapi juga sebagai objek. Itu aspirasi. Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba untuk mencarikan jalannya yang sesuai dengan aturan. Apa itu aturannya? Bahwa di dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, revisi terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, di situ dinyatakan di pasal 6 poin 1 ayat J bahwa pemerintah berhak untuk memberikan prioritas kepada WUPK-nya. Itu ada di atas dasar itu, maka PP kemudian kita lakukan perubahan di mana PP ini mengakomodir tentang pemberian WUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mempunyai badan usaha. Tujuannya apa? Agar mereka ini juga punya hak. Emang pada saat negara sebelum merdeka dan pada saat negara bencana masalah, emang mohon maaf ya, emang investor, emang pengusaha-pengusaha ini yang mengurus rakyat kita. Orang meninggal duluan, organisasi keagamaan ini duluan yang sholatkan atau ibadahkan itu jenazah. Saya melihat dari berbagai dinamika yang ada, pasti ada yang merasa bertanya karena belum tahu tentang substansi. Itulah latar belakang. Yang kedua, dalam proses pembuatan perda ini, PP ini sudah lewat mekanisme kajian akademis dan diskusi yang mendalam antar kementerian lembaga yang juga dibawa ke dalam rapat terbatas yang dihadiri oleh menteri-menteri yang dipimpin oleh Bapak Presiden. Kita tahu ratas itu adalah salah satu forum pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang mempunyai dasar hukum, exit terhadap persoalan, pintu keluarnya. Dan PP ini sudah diparaf oleh seluruh kementerian teknis termasuk ESDM. Saya ulangi, PP ini sudah diparaf oleh seluruh kementerian teknis, ya, yang juga sudah diverifikasi landasan-landasannya oleh Kemenkumham dan juga telah mendapat approve dari Jaksa Agung. Jadi ini bukan main-main. Artinya apa yang saya mau sampaikan, Bapak Presiden ingin untuk ini retribusi. Jangan dikuasai hanya kelompok-kelompok tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir saya mendapat banyak kritik. Kenapa IUP itu hanya dipakai untuk pengusaha nasional apalagi asing? Nah sekarang kita kasih. Harapan kita hasilnya itu mengurangi beban dan sekaligus untuk menjalankan program-program keumatan, program-program kemasyarakatan, baik di pendidikan, kesehatan, sosial, ataupun bisa karena mereka kan langsung menyelesaikan persoalan-persoalan, mohon maaf, saudara-saudara kita yang belum mampu atau yang membutuhkan, mereka kan paling bergarda terdepan. Ini yang Bapak Presiden perintahkan kepada kami. Jadi terus pasti ada banyak pertanyaan. Tapi kan organisasi kemasyarakatan nggak punya profesional di bidang itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya teman-teman saya harus luruskan. Kenapa saya ini mantan pengusaha? Coba tunjukkan kepada saya
Mana perusahaan Republik ini yang tiba-tiba lahir pertama langsung dari kerja tambang? Freeport saja ada kontraktornya. Pemegang-pemegang IUP ini sebagian dikerjakan oleh kontraktor. Tugas kita adalah pemerintah, setelah IUP ini kita berikan kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan, maka kita carikan partner di mana IUP ini tidak dapat dipindah tangankan. Ini sangat ketat loh, nggak gampang. Sebab IUP ini dipegang oleh koperasi-koperasi organisasi kemasyarakatan itu dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun. Dan jangan ada kekhawatiran bahwa dengan kita memberikan ini nanti ormas itu rugi. Bagaimana ruginya? Nanti kita cari formulasi, kontraktor yang mengerjakan itu adalah kontraktor yang betul-betul profesional dan tidak boleh ada konflik of interest dengan pemegang izin PKP 2B sebelumnya. Jadi nggak ada moral hasrat di sini dan transparan. Kalau di beberapa negara-negara Eropa itu organisasi-organisasi gereja di Eropa itu mereka mempunyai konsesi. Nah, ini memang barang baru. Dan ini adalah pikiran yang mulia, pikiran yang muncul dari hati dan pikiran yang sehat yang lahir dari Bapak Presiden kemudian mendiskusikan dengan kami menteri. Jadi kami menjalankan apa yang menjadi pikiran besar dalam rangka redistribusi. Sekali lagi, ini kita lakukan dalam rangka pemerataan dan ini adalah prioritas. Saya pikir itu teman-teman, dan ini WUPK PKP 2B. Jadi PKP 2B itu dalam penciutan, setelah penciutan dikembalikan kepada negara. Itu kan belum ada WUPK-nya. Itu kita dasarnya sudah bisa diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, keagamaan yang mempunyai usaha. Jadi bukan contoh katakanlah, mohon maaf ya, contoh NU yang sudah kita lihat. NU mendapat, tapi NU membuat badan usaha. Jadi badan usahanya. Nah, nanti dikelola secara profesional. Saya juga sudah membaca beberapa rilis dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan betul, mungkin kalau tidak salah minggu besok sudah selesai ya Pak Edi ya, sudah selesai urusannya. Habis itu kita akan kasih lagi yang berikut, yang jelas kami akan menawarkan. Sudah barang tentu katanya ada yang menolak. Ya ini kan kita memberikan kepada yang mau. Kalau yang menolak ya mau apa boleh buat, berarti kan nggak membutuhkan. Kita memberikan yang membutuhkan. Dan itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Harus lewat memenuhi syarat-syarat yang ketat. Untuk itu dipergunakan dalam rangka mengurus umat. Yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa landasan ini didasari atas dasar pemikiran retribusi, dan untuk bagaimana organisasi keagamaan menjadi subjek dan objek dan sekaligus ikut pemerintah berkontribusi bersama-sama dengan pemberian IUP ini. Yang kedua, ini adalah sudah lewat mekanisme dan sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan menyangkut hukum-hukum. Yang membuat hukum kan pemerintah dan DPR. Cantolannya di pasal 6 huruf 1 pasal 6 poin 1J yang kemudian diterjemahkan dalam PP. Dan sekaligus PP ini juga akan menjadi rujukan dalam rangka proses perpanjangan daripada PT Freeport Indonesia. Karena Freeport Indonesia sekarang sahamnya sudah 51% oleh negara. Jadi Freeport Indonesia ini bukan lagi Freeport asing, ini sudah Freeport Republik. Masa kita perpanjang, kita punya aja susahnya minta ampun. Yang kedua, opsi daripada perpanjangan, salah satu itemnya, kebetulan saya adalah tim negosiasi
dengan Freeport, dengan beberapa kementerian teknis, termasuk Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan saya sudah melakukan negosiasi dengan Freeport. Dan sudah hampir 98% poin-poinnya sudah disepakati. Salah satu diantaranya adalah saham penambahan 10%, pembagian kemudian membangun smelter di Papua, kemudian melibatkan pengusaha-pengusaha daerah Papua. Jangan pengusaha Freeport ini dari gunting kuku sampai gunting rambut semua pengusahanya dari Jakarta. Kita pingin orang Papua harus juga mengambil bagian yang produktif dalam rangka pengembangan kelanjutan daripada perpanjangan PT Freeport. Kenapa kita perpanjang? Teman-teman semua tahu nggak? Freeport itu diambil pada tahun 2018. Sekarang 2024. Kita ambil hampir kurang lebih sekitar 4 miliar US dollar. Dividen dari 2008 sampai dengan 2024 sudah hampir tutup itu. Jadi sebenarnya kalau kita hitung selama BUMN dividennya tidak dipakai untuk yang lain, mungkin 1 tahun ini atau paling lambat tahun 2025 sudah terjadi break even point. Nilai valuasi Freeport sekarang sudah melebihi dari 20 billion US dollar. Nah sekarang Freeport itu kita kerja sudah di underground, di bawah tanah. Saya kemarin bawa Presiden ke sana. Dan puncaknya nanti di 2035 itu masa produksi. Pasca 2035 itu produksinya turun. Dan untuk melakukan eksplorasi di underground itu membutuhkan waktu 10 sampai 15 tahun. Jadi kalau tidak segera diantisipasi sekarang, maka pada tahun 2035 maka tidak ada eksplorasi dan potensinya ya cadangan tidak lagi akan dihasilkan produksi. Kalau seperti itu siapa yang bertanggung jawab? Jadi insya Allah kalau sekarang kita sudah 51%, potensinya kita tambah lagi 10%, 61% milik negara yang sahamnya terdiri dari BUMN dan BUMD. Saya pikir teman-teman, penjelasan dari saya meyakini pasti Angela yang baik hati. Jadi kita persingkat Angela. Karena kalau organisasi keagamaan ini kita suruh mereka tender sampai ayam tumbuh gigi pun nggak selesai-selesai itu. Karena pasti biayanya gede, prosesnya harus inilah afirmatif negara. Jadi kita menawarkan yang pertama kepada induk-induk organisasi besar keagamaan seperti NU Muhammadiyah, kemudian gereja, induk daripada Protestan, ya induk daripada Katolik, kemudian Buddha dan Hindu. Ini dulu prioritas utama Angela. Dan kami habis ini akan berkoordinasi dengan mereka untuk memberikan penjelasan. Ya. Itu Angela.